Kita ini hanya mau sharing yang kami dapat kemarin. Kita juga belum melaksanakan, baru micro teaching kemarin. Kebetulan saya ditunjuk waktu itu sebagai yang dimaksudkan oleh Ibu Siti Rokayati itu. Kan kita selama ini ngajarnya kan mayoritas dari kita itu kan pakai apa? Metode ceramah. Itu malah yang pertama itu suruh nyari dulu itu kelemahannya apa gitu. Dan itu Bapak Ibu bisa lihat di depan. Itu memang pembelajaran yang paling enak dan mudah itu adalah metode ceramah. Gitu. Dan kemarin yang disampaikan oleh para pengisi ya, para materi itu gini. Ya mungkin kita nggak menyadari ya. Dari dulu juga kita seperti itu terus. Ini kita itu sepertinya ngajar itu kan nggak selesai terus Bu ya. Tiap hari nyambung terus gitu. Nggak ada selesainya terus gitu. Ternyata gini, itu karena kita waktu itu salah satu disampaikan, salah satunya ini, kita itu tidak mengambil model tertentu, model pembelajaran tertentu. Sehingga kita masuk kelas, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampaikan materi, kemudian kita ngajar, selesai. Seperti itu. Terus tiap itu berulang terus. Seolah-olah pembelajaran kita itu nggak henti terus gitu. Nah kemarin disampaikan, coba nanti Bapak Ibu kalau sudah nanti kembali ke kelasnya masing-masing, itu Bapak Ibu pilih salah satu model pembelajaran. Akhirnya kemarin saya WA ke Bu Dian, Mbak Dian saya kirimi modul ajar gitu. Waktu itu saya belum ditunjuk Mbak Dian ya, belum ditunjuk untuk menjadi guru model. Pokoknya kirim aja modul ajar yang Mbak Dian buat. Akhirnya tak buat, tak ganti nama, terus saya sesuaikan. Itu waktu itu Mbak Dian pilih model pembelajaran PBJL ya, ya PJBL, Project Based Learning, pada materi alat ukur. Nah setelah saya mendapat model-model pembelajaran, ini saya mikir, ini kalau pakai PJBL saya nanti ngajarnya gimana gitu, pas micro teachingnya itu. Akhirnya yang lain pada ngerjakan modul ajar untuk project, saya nyelesaikan yang modul ajar untuk micro teaching besok. Saya pikir ini yang cocok ini apa gitu. Akhirnya saya putuskan, saya itu waktu itu ngambil direct instruction DI. Ternyata direct instruction itu tidak hanya sekedar ceramah Bapak Ibu. Harus diberi apa? Diberi tambahan yang lain. Waktu itu saya beri tambahan memakai alat ukur jangka sorong, kemudian memakai gawai atau HP. Jadi HP memang saya pakai waktu itu, dan saya pakai juga di micro teaching. Terus karena saya pakai direct instruction, maka nanti kegiatan intinya itu berada isi atau langkah-langkah pada direct instruction itu harus masuk di situ semua. Jadi nanti Bapak Ibu bisa lihat di filenya ya, dari instruction isinya apa, PBJL apa, terus PBL apa itu. Nanti langkah-langkah atau sintaknya itu harus masuk di kegiatan inti. Dan itu nanti dalam pembelajaran harus tampak. Itu. Kalau mau dijadikan bahan penelitian. Seperti itu. Jadi model apapun yang kita pakai, nanti adalah kegiatan intinya adalah isinya adalah sintak atau langkah-langkah dari model yang Bapak Ibu pilih itu. Nah ini selama ini kan saya hanya pilih model pembelajaran itu satu dipakai untuk seluruh materi. Ternyata itu salah fatal ternyata. Jadi kita nanti pilih modelnya itu ya per materi. Ini ya materi bab 1 ini misalkan materi gerak parabola ya. Teman-teman guru yang micro teaching ambil PBL ya. PBL itu mayoritas salah. Semuanya komentarnya guru
para pematerinya itu Bapak Ibu mesti kurang di sini, kurangnya di hal yang sama terus kemarin, hal yang pakai PBL itu. Jadi ternyata nanti gini, kalau PBL itu cocok untuk pelajaran Bu Widya Ningrum, pelajaran apa ya, sejarah itu cocok. Kenakalan kalau kayak apa BP mungkin cocoknya apa Bu maksudnya? BP, PBL juga ya di kasus ya. Itu paling luas untuk pelajaran sosial ya itu pakai PBL itu. Tapi kalau eksak paling bagus ya instruction itu paling bagus. Jigsaw mau pakai ya monggo. Jigsaw itu paling katanya paling supel sendiri. Seperti itu. Ini sedikit gambaran bahwa yang namanya ada namanya approach, kemudian ada di sini ada approach atau pendekatan, yaitu titik tolak atau sudut pandang terhadap proses pembelajaran. Kemudian ada strategi pembelajaran, serangkaian rencana, metode, dan perangkat kegiatan. Kemudian ada metode yang sering dipakai ya. Kemudian teknik. Tapi yang lebih kita sering sampaikan itu di kegiatan itu model yang sering kita disampaikan oleh Bapak Ibu di RPP. Sama seperti yang sudah disampaikan Pak Putih sudah menyampaikan panjang lebar, jadi saya hanya sedikit menambah-nambahi saja yang kurang-kurang. Kemudian di sini ketika kita membuat RPP memang harus sesuai dengan sinteksnya. Di sini ada beberapa model yang sudah disampaikan, yaitu seperti tadi PBL, yaitu problem based learning ya. Di sini rata-rata kita pakai ini karena ini juga ada praktek di kelompok saya. Kebetulan saya termasuk kelompok yang cacat Bu, Bapak ya. Jadi ada guru bahasa Inggris, ada guru bahasa Indonesia, ada guru keterampilan, ada guru PKN, ada guru pokoknya bagian cacat. Kalau tadi Pak Bekti sudah tertata, fisika, kimia, biologi sudah jelas. Kalau di kelompok saya seperti itu. Jadi ketika praktek kita memakai siapa yang mau lah ya, karena ketika kita harus menyiapkan untuk praktek mengajar, kita juga harus mempersiapkan untuk membuat modul proyek Pancasila proyek P5LA ya seperti itu. Kemudian kita lihat kalau di PBL ini ada program based learning ini ada beberapa fase atau sintek atau langkah-langkah yang biasanya Bapak Ibu sudah dituliskan pada kegiatan inti, gitu ya. Jadi seperti kemarin penekanan dari WE itu bahwa ketika kita mengajar tidak jauh dari langkah-langkah atau sintek-sintek tersebut. Tapi kembali ketika kita berada di dalam kelas, yang penting itu kelas terkondisikan dulu. Kalau mungkin di kelasnya Pak Bekti, di kelas eksak itu mungkin bisa terkondisikan ya, anak-anaknya langsung mapan. Kalau coba di kelas saya masih menata anak duduk manis saja masih bingung. Kenapa? Karena kalau bahasa Inggris itu kalau sudah masuk di mungkin ya IPA 1, 2, kemudian IPS 1, itu masih bisa langsung masuk mapan. Tapi kalau kita masuk ke IPS 3, IPS 4 dan satu lagi IPS 5, kebetulan saya tidak ngajar. Di situ kan yang penting kita bisa mengondisikan dulu. Kemudian ini selain PBL tadi sudah ada sudah disampaikan bahwa ada juga direct instruction atau pembelajaran langsung yang sudah dibahas panjang lebar sama Pak Bekti tadi. Ini beberapa contoh. Karena saya sekelompok dengan Bu Lili ya, yang maju Bu Irma ya sudah kita wakili kayak gitu. Jadi pas pembelajaran PBL ini kalau di pelajaran bahasa itu bagus sekali. Nah, ini sekedar contoh saja Bapak Ibu ya. Ini tidak bisa saya tampilkan sampai selesai karena tadi Pak Bekti sudah menampilkan. Ini hanya beberapa contoh. Dan ini 20 menit itu kita harus membuat sampai LKPD. Jadi sampai LKPD-nya harus selesai. Begitu ya. Ini aja hanya sampel saja. Ya, ya. Oke. Kemudian kita lanjutkan untuk model. Di sini ada model kooperatif dan lain-lain. Nah, saya sudah share materi ke Bapak Ibu di grup guru. Saya yakin Bapak Ibu sudah bisa memahami dan lebih paham, bisa mencerna.
apalagi untuk IKM kemarin sudah disampaikan oleh Pak Junaidi, itu malah lebih lengkap. Ini ada contoh untuk kemarin kita membuat untuk model pembelajaran itu ketika anak dibuat jigsaw, kita dikumpulkan untuk praktek cara jigsaw. Di sini ada 7 grup kalau nggak salah, kemarin 7 kalau Pak? 7 ya? Ada 7 grup dan masing-masing grup itu ada 5 anak. 5 peserta. Nah, 5 peserta ini ada nomor 1, 2, 3 sampai 5. Masing-masing grup dari 7 ini. Kemudian masing-masing grup ini dari nomor 1 kemudian berkumpul semua, jadi ada 7 orang nomor 1, kemudian nomor 2 kumpul lagi menjadi 7 orang, 3 dan seterusnya sampai nomor 5. Nah, di sini dikasih permasalahan. Jadi sudah punya grup isinya 5, kemudian dipecah lagi mencari pasangan dengan nomor yang sama, kemudian mereka diskusi. Setelah diskusi selesai dengan permasalahan, ini untuk problem based learning ya. Untuk permasalahan sudah disampaikan oleh guru. Setelah itu mereka sudah diskusi panjang lebar, mereka akan kembali ke grup semula. Jadi setelah kembali ke grup semula, mereka akan mempresentasikan apa yang sudah mereka dapatkan ketika mereka lari bergabung di beberapa grup besar. Nah, itu kemarin dipraktekkan seperti itu. Jadi memang memang kalau kita mempraktekkan beberapa metode atau model-model pembelajaran di kelas itu betul tidak membosankan Bapak Ibu. Kalau kita kan jangan kita deh, saya sendiri aja deh. Saya sendiri masuk sudah ketika menyampaikan tujuan dan lain-lain. Setelah itu ketika kita lihat sudah anak-anaknya sudah tidak interest, berarti memang di sini sebetulnya saya melihat diri saya sendiri. Oh, berarti siswa-siswa saya ketika tidak melihat saya tidak interest itu berarti dari pelajarannya memang sudah tidak menyenangkan atau memang gurunya yang tidak menyenangkan, kan seperti itu. Jadi saya mengkoreksi diri saya sendiri. Karena kebetulan memang di kelas kalau pelajaran bahasa Inggris itu ya dutek-dutek, tapi ya itu toh pelajarannya genre based approach itu ya. Jadi bahasa berbasis teks sama seperti bahasa Indonesia sebetulnya. Cuma kalau kita lihat bahasa Indonesia itu masih bahasanya kita sendiri. Kalau bahasa Inggris sudah disuruh membuat, mereka juga harus mentranslate ke bahasa Inggris itu. Kalau sekarang kita lepas dengan Google Translate, selesai. Tapi mereka tidak tahu langkah-langkahnya. Itu sedikitnya Bapak Ibu. Nah, sedikit saya menambahkan aja Pak Uti untuk IKM. Ini nanti akan disampaikan oleh Bu Lili. Saya buat LK aja untuk modul ajar. Nah, ini untuk modul ajar yang kemarin sudah saya kumpulkan dan sudah dilihat oleh W ini. Dan di sini kompetensi awal sudah, PPRA-nya juga sudah, model pembelajarannya saya pakai cooperative learning. Nah, di sini ada komponen inti. Nah, di sini pada tujuan pembelajaran peserta dapat bla ini kan diturunkan dari ini ya, Bapak Ibu sudah tahu lah. Nah, kemudian untuk KKTP, Bu Nurul itu minta aspek penilaiannya dimasukkan di KKTP ini. Ini apa yang beda dengan kemarin? Ada di KKTP ini. Ini kemudian ada baru berkembang dari sini kayak aspek penilaiannya harus masuk. Saya tambahkan di sini ada KKTP yang saya turunkan dari tujuan dari TP di sini. Kemudian baru saya tambahkan aspek penilaian. Nah, bedanya cuma seperti itu sih kayaknya ya. Kemudian ini yang lain sih sepertinya sama, tidak ada perbedaan yang mencolok, cuma di situ. Mungkin sedikit yang saya sampaikan Bapak Ibu, mohon maaf apabila ada sedikit kata-kata yang sedikit atau banyak kata-kata yang tidak berkenan dari Bapak Ibu. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Hanya itu yang mungkin bisa saya sampaikan. Kemudian ini untuk model project profil pemuda penguatan Pancasila. Kalau ada Pancasila, PPRA ini nanti akan disampaikan oleh Bu Lili. Kenapa? Karena setelah saya lihat di kita itu sudah sering termasuk kemarin bazar itu kan termasuk project. Tapi yang belum adalah pelaksanaan dari awal untuk apa? Untuk menentukan proyeknya juga sebelum pelaksanaan. Kalau dulu kemarin kan masuk bazar gitu toh, langsung hasil intinya. Itu tema yang ditentukan juga belum jelas. Monggo Bu Lili. Terima kasih Mbak Nuwun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimensi yang kami ambil ada dimensi bergotong royong dan kreatif. Ini seperti tadi Bu Mahmud sebutkan, ini sudah bisa diaplikasikan pada kegiatan bazar itu ya. Kemudian
elemennya adalah elemen kepedulian dan kolaborasi. Tema dari modul proyek ini kemarin adalah kewirausahaan, ya. Kemudian tema kewirausahaan berikutnya adalah subnilai yang akan ditampilkan adalah menjadikan praktek pengolahan pemanfaatan barang bekas menjadi produk yang berkualitas dan bernilai ekonomis sebagai wujud untuk menumbuhkan kreativitas siswa, ya. Tujuannya apa? Tujuan dari modul proyek ini adalah untuk memanfaatkan barang bekas menjadi produk yang berkualitas dan bernilai ekonomis, ya. Kemudian dimensi profil yang diharapkan adalah anak-anak bisa memiliki sifat bergotong royong dan berkolaborasi atau bisa bekerjasama dengan teman-temannya, ya. Kemudian tahap-tahapnya, tahap pertama adalah tahap diagnosis atau tahap pengenalan, di mana anak akan menggali permasalahan yang ada di lingkungan sekitar terkait dengan topik pembahasan tadi yang mencari memanfaatkan barang bekas untuk dibuat produk kerajinan. Kemudian kontekstualisasinya adalah setelah itu anak-anak melakukan membuat jadwal pelaksanaan. Ini rencananya saya bacakan dulu. Pertama, dimensi nilai ada bergotong royong, kemudian tujuannya adalah menumbuhkan jiwa wirausaha. Indikator adalah siswa mampu menjelaskan definisi dari entrepreneurship. Ya. Intinya adalah nantinya anak itu adalah bisa mengolah barang bekas menjadi produk yang berkualitas dan bernilai ekonomis, seperti itu. Waktu anak-anak juga nanti untuk melaksanakan waktu prakteknya itu ini untuk ini adalah kita menggunakan model pembelajaran adalah PJPL, Project Based Learning, ya. Terkait dengan pembelajaran, saya sangat setuju kalau kita ini ya memulai dari diri kita masing-masing. Apa yang disampaikan Pak Bekti ini tadi, kalau masih hanya sekedar wacana dan selalu diwacanakan dan selalu disampaikan dari pelatihan ke pelatihan, tentunya tidak ada manfaatnya. Nah, setelah penularan atau imbasing atau diseminasi ini, saya berharap, ya, saya mulai dari diri saya sendiri, menyemangati diri saya dan mengajak pada Bapak Ibu semua. Keberhasilan pembelajaran adalah dari kuncinya ada pada gurunya pasti. Meskipun mungkin ada kekurangan di sarana pembelajaran dan seterusnya, itu bisa dicari alternatifnya apabila Bapak Ibu guru bersemangat lebih dulu. Kalau tadi disampaikan Pak Bekti, ada beberapa model pembelajaran dan ini nanti kita sambil menyambut implementasi kurikulum merdeka di tahun pelajaran yang akan datang. Monggo Bapak Ibu selain hanya mendapatkan ini ya informasi dari Pak Bekti, kita semua bisa belajar sendiri karena sebenarnya informasi itu sudah di tangan kita, tinggal kita mau buka dan belajar atau tidak, itu pilihan kita. Tapi monggo belajar dan kemudian diterapkan benar dalam pembelajaran di kelas. Untuk acara diseminasi pelatihan metodologi pembelajaran di wilayah kerja kantor Kementerian Agama sudah selesai. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan bisa memberi manfaat dan membawa kebaikan untuk kemajuan kita bersama. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Kami cukupkan sekian. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.